Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdir oleh Allah untuk bisa bersyukur kepadanya. Sesungguhnya orang yang bersyukur itu sedikit jumlahnya. Di pertemuan yang lalu sudah saya bacakan Quran surah Saba ayat ke-13, bahwa Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepadaku itu sedikit jumlahnya. Itulah mengapa kita diajarkan untuk berdoa dengan doa Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang sedikit itu. Maksudnya adalah orang yang sedikit yang disebut oleh Allah di dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Karena Allah berfirman, sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Maka kita minta kepada Allah untuk menjadi orang yang sedikit itu, yaitu orang-orang yang bisa senantiasa bersyukur atas seluruh titipan nikmat dari Allah untuk kita semua. Dan kita sama-sama tahu Bapak Ibu sedaya, syukur adalah ketika nikmat dari Allah bisa kita konversi, kita gunakan untuk taat kepadanya. Itu syukur. Bahwa kesehatan kita akan ditanyakan untuk apa, maka pastikan kesehatan bisa kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Bahwa harta yang kita miliki hari ini adalah titipan dari Allah, yang dengan titipan itu kita berharap menjadi kendaraan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua apapun bentuk titipan sekecil apapun, pastikan menjadi sarana untuk taat kepada Allah. Itulah sejatinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari mengoreksi diri kita sendiri, sejauh ini dari sekian banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita, apakah sudah bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk tegak ibadah kepadanya. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang ditakdir oleh Allah untuk bisa bersyukur kepada Allah terus menerus setiap waktu, insya Allah. Imam Ibnu Katsir, Imam As-Sa'di menyampaikan terkait dengan ayat ini bahwa kabar ini kabar yang benar, bahwa ternyata orang yang bersyukur itu sedikit, itu benar. Dan kita pun hari ini membenarkan. Gini apa nggih? Coba kalau 20% penduduk sekitar masjid sini berangkat semua kebak. Gitu? Faktanya orang kebak. Berarti memang sedikit di antara hambanya Allah yang bisa bersyukur. Kita itu harus terus memupuk dan memperbanyak amal kita. Kita tidak tahu dari amal yang mana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak amal yang murni karena Allah tuh kita nggak tahu. Maka kita nandur terus. Jangan sampai malas beribadah. Ya Bapak Ibu semuanya nih. Jadi hasil ngaji kita itu harus tereksekusi menjadi ibadah. Belajar sholat, yo sholat tenan. Wong sing sholat wae urung tentu ketompo, soyo meneh sing ora sholat. Paham Bapak Ibu? Kalau kita gambarkan wong sing nandur pari wae wis disiangi, wis dipupuk, iso gagal panen. Gitu? Soyo meneh sing ora nandur lah sing diarep-arep apa?
Nggih. Maka hasil ngaji harus betul-betul terimplementasikan dalam ibadah harian panjenengan. Bapak Ibu semuanya, di antara bentuk syukur kita lihat di dalam Quran surah Al-Kautsar yang saya bacakan minggu lalu. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dan perhatikan coba. Setelah Allah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau jenengan terus mengikuti seperti itu, jenengan satu kali ngaji bisa sholawat 10-an kali. Padahal sholawat itu manfaatnya besar. Kata Rasulullah, orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku tidak bersolawat kepadaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya ceramah yang disebut nama Muhammad, jenengan langsung sallallahu alaihi wasallam, biar enggak dikatakan orang yang pelit. Nggih. Di ayat tersebut dikatakan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Kautsar, maka disuruh bersyukur kepada Allah. Apa bentuknya? Fasholli, salat. Bapak Ibu semuanya, itulah mengapa saya ulang berkali-kali, jangan sampai bolong salat. Lawong Islam nganti salatnya bolong niku lah, terus bentuk syukurnya bagaimana? Ada nggak hari ini yang orang salatnya bolong-bolong? Masih ada nih, jenengan sudah ngaji. Nek wis ngaji salatnya bolong-bolong ya kebangetan men. Maka di antara hasil ngaji yang benar, jenengan jadi taat kepada Allah, jenengan banyak sholatnya. Sepeda malih, sing nandur we urung tentu panen, soyum sing ora nandur. Ini Bapak Ibu nggih. Nek nandur lah mendingan jenengan Allah sing diarep-arep. Lah nek ora nandur, sing diarep-arep apa? Diarep-arep tandurane wong liya ngono. Wong liya sing ibadah jenengan sing entuk pahala. Enggak bisa Bapak Ibu. Nggih. Maka bentuk syukur langsung kata Allah, fasholli li rabbika. Salat menyembah kepada Allah, wanhar. Wanhar itu menyembelih, maksudnya sebagian dari harta kita bagikan ke orang lain, tolong orang lain, bantu orang lain. Islam selalu seperti itu. Itulah mengapa Bapak Ibu semuanya, kita tuh diajarkan syariat khitan, ya enggak? Khitan itu apa? Memotong sebagian dari kulit yang ada di kemaluan laki-laki khususnya. Meskipun perintah khitan itu laki-laki dan perempuan. Di sini orang khitan itu usia berapa? Kalau di tempat saya khitan itu ya langsung begitu lahir rong minggu khitan. Kadang-kadang seminggu pun khitan. Ya temen nunggu kelas 6. Gini bang. Ibrahim alaihissalam diperintah umur 80 tahun. Jangan kebayang nggak? Bayangkan ketaatan Ibrahim alaihissalam itu, masya Allah. Kenapa khitan? Khitan itu cara supaya kita bisa bebersih yang betul. Maka kalau anak dihitan maksudnya sok gede perajino sholat le, sebab kamu tuh sudah diajari caranya istinja. Kalau istinjanya betul, maka wudhunya betul. Kalau wudhunya betul, maka sholatnya betul. Kalau sholatnya betul, insya Allah surga menanti. Dan Islam memang begitu. Khitan itu mengambil bagian dari diri kita, Bapak Ibu semuanya. Jenengan punya harta dihitan nggak? Dihitan lewat apa? Zakat, Bapak Ibu. Makanya perintah bersyukur kepada Allah, fasholli li rabbika wanhar. Beribadah, rajin sholat, rajin zikir, tapi sekaligus rajin pitulungan ke orang lain. Dan ini dua-duanya harus hadir Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengatakan sing penting apian karo wong liya ora salat ora apa-apa. Lah itu salah besar. Sing penting salat tok ora apian karo wong liya kurang lengkap. Kurang lengkap. Maka Bapak Ibu semuanya, sembilan mari saya tanamkan pada panjenengan. Beramalah yang banyak, beribadahlah yang banyak. Kan memang perintah Allah seperti itu. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya, perhatikan betul nggih. Sing sinten kemawon yarju,
yarju niku ngarep-arep banget liqa rabbihi, bertemu dengan Robnya, bertemu Allah. Di mana bertemu Allah Bapak Ibu? Di sorga, boten ten neraka maksudnya. Sing sinten kemawon ngarep-arep tenan mlebet teng sorganya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan solihah, maka beramal solehlah dengan jumlah yang banyak. Lah nek boten ngamal soleh niku pripun? Kon salat we wegah niku pripun? Nggih Bapak Ibu. Jadi perhatikan betul, di antara hasil ngaji yang benar dengan sholatnya rapih. Itulah mengapa kita dulu pertama belajar tentang fikih sholat berjamaah. Sebab kalau dengan berjamaah itu lebih untungnya banyak lipat-lipat. Kita sudah bahas di pertemuan awal-awal. Maka sebenarnya mali monggo bersyukur kepada Allah dengan merubah setiap nikmat dari Allah untuk ketaatan kepadanya. Kalau orang mengatakan sing penting apik karo wong liya, Bapak Ibu semuanya, lah kali sing damel jenengan wae ora apian kok mikir apik wong liya. Jenengan itu dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan sesuatu jenengan enggak taat, berarti jenengan enggak bersyukur kepada penciptaan jenengan. Adapun baik kepada makhluknya Allah itu pelengkap, Bapak Ibu semuanya. Maka sebenarnya mali saya tekankan, monggo sejak dari jenengan rajin ngaji, pastikan jenengan rajin ibadah. Al-Fudail bin Iyad, jadi nanti lihat kisahnya. Al-Fudail bin Iyad ini orang hebat, orang yang merubah hidupnya dalam bentuk yang sedemikian dahsyat. Bertanya kepada seseorang, kira-kira oleh bahasa kita begini, Mas jenengan sakniki yuswane pinten? Maka orang ini menjawab, swidak Mas. Maka kemudian Fudail mengatakan, berarti engkau sejak 60 tahun yang lalu sedang berjalan menuju kepada Allah terus menerus dari hari ke hari, dan jenengan iku pun meh tekan, kata Fudail bin Iyad. Nggih? Apa? Meh tekan. Rasulullah bersabda, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum mayajuzu dalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Ono sing 90 kados beliau masya Allah terus sehat. Ning jarang. Gimana Bang Ki? Sebenarnya 1 siji sehat niku jarang. Antara 60 70, maka Fudail mengatakan, "Kowe pun meh tekan." Orang ini menjawab, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Cara wong Cilacap niku mantep banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Cara wong Cilacap. Nek kaget terus niku nek kaget. Nggih. Ini yang ngapak-ngapak paham nih. Subhanallah. Kemudian Fudail mengatakan, apakah kamu tahu tafsir atas kalimat yang baru saja kau ucapkan? Maksudnya kalimat apa? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang ini mengatakan, terangkan kepadaku ya Aba Ali. Anaknya Fudail namanya Ali. Maka Fudail mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tafsirnya adalah, inna sesungguhnya lillahi, saya itu milik Allah dan hambanya Allah, ilaihi raji'un, dan saya akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, nah perhatikan betul. Siapapun yang tahu akan balik kepada Allah, maka dia harus tahu bahwa dia akan mendapatkan mauquf namanya, akan mendapati sebuah keadaan di mana jenengan itu dihentikan oleh Allah. Jenengan nanti dibangkitkan di yaumil akhir, kemudian dindek di Gusti Allah. Mandek teng mriki. Mandek. Jenengan mandek dengan Gusti Allah dewean jenengan. Nah kemudian dikatakan, nek panjenengan ngertos bahwa jenengan badhe dindek teng Gusti Allah, jenengan perlu tahu jenengan bakal ditakoni. Itu. Umur panjenengan genopo? Dulu buka nonton YouTube 10 menit, klik 10 menit ditakoni, dek ben kok kowe nonton YouTube 10 menit? Ditanya masing-masingnya. Kita akan ditanyai seluruhnya.
meripat undek ben gopo? Ditanya itu Pak Ibu. Kemudian Fudail melanjutkan, sing sinten kemawon ngertos bakal ditakoni, maka dia harus menyiapkan jawaban yang terbaik. Bapak Ibu paham ya? Berarti jenengan sekarang lagi membuat jawaban. Jenengan itu sehari tadi membuat jawaban kepada Allah. Oh, mau bar subuh aku ngopo yo bar niku aku bar kuwi ngopo malih, bar salat duha nopo, terus duhur. Kita tuh akan ditanya detik demi detiknya, namanya dihisab. Maka Bapak Ibu semuanya, orang ini pun sedih. Lah Fudail, lah terus aku kudu piye? Aku wis swidak tahun jadi engkas mati. Bayangin. Maka Fudail mengatakan, yes, sesungguhnya mudah jawabannya. Kata Fudail, jadikan sisa umurmu berisi amal baik, sholat yang banyak, zikir yang banyak, pertolongan ke orang lain, selalu dalam keadaan itu. Maka kata Fudail, siapapun yang melakukan itu, dosa-dosa yang lalu dihapus, dosa-dosa yang akan datang dihapus. Dan ini semisal dengan sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, sing sinten kemawon akhir hidupnya api amalnya, maka dosa yang lalu akan dihapus, dosa yang akan datang akan dihapus. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama nggak tahu sisa umur kita berapa. Gini apa enggak? Kita nggak tahu. Maka anggaplah ini adalah hari terakhir kita, sehingga kita berbuat baik, penutup atas kehidupan kita adalah yang terbaik. Nah, ini dihubungkan dengan hadis Arba'in nomor 4 kemarin, bahwa ada sebagian orang yang beramal dengan amalan ahli sorga, sehingga jarak dia dengan sorga tinggal sejengkal, tapi sudah terdahului kitab di Lauhul Mahfuz bahwa dia adalah penduduk neraka. Tiba-tiba dia beramal dengan amalan penduduk neraka, elek akhirnya kemudian mati, fayadkhuluha, dia masuk ke neraka. Sebagian ada orang yang gawe keto jebul, kemudian dia tertulis di Lauhul Mahfuz dia penduduk surga, maka kemudian tiba-tiba di akhir masanya dia berbuat baik dan dia mati dalam kondisi perbuatan baik, fayadkhuluha, dan dia pun masuk surga. Bapak Ibu semuanya, nah perhatikan, ternyata untuk masuk surga akhirnya kudu apik. Paham Bapak Ibu? Sayangnya kita nggak tahu akhirnya kapan. Maka anggaplah setiap waktu akhir, sehingga kita berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nek ngerti kapan matinya gampang Bapak Ibu. Gini apa nggih? Oh, Mas Latif sedune tahun 2030 bulan Januari. Asa kita dolan-dolan ra opo. Kok karek 5 dino rajin gitu. Sayangnya kita nggak diberitahu Bapak Ibu semuanya. Maka tugas kita adalah berbuat baik setiap waktu. Ini diantara moral dari akhir hadis Arba'in keempat yang kita bahas minggu lalu. Persoalan takdir. Tadi ada titipan dari Mas Latif tentang, ada yang bertanya, apakah perbuatan, gimana Mas? Apakah perbuatan maksiat juga kehendak Allah? Jawabannya iya. Tapi ini terlalu singkat kalau saya terangkan malam ini. Di Gunung Sempu udah pertemuan ke yang ke-10, baru sampai ke situ, belum selesai. Itu bagian dari syarah rinci rukun iman. Saya nggak bisa jawab sekarang karena itu butuh panjang sekali. Kalau jenengan mau mengikuti, monggo datang Rabu pagi di masjidnya Pak Tovan. Karena ini kita pembahasannya sedang bagian ini. Nanti kalau kita bahas syarah rinci rukun iman, kita akan bahas itu. Tahapan-tahapan memahami takdir. Mengapa Allah menciptakan iblis? Iblis kan elek. Mengapa Allah menciptakan bencana? Bencana kan elek. Mengapa Allah menciptakan orang yang membunuh orang lain? Nikula ketok elek. Nah, ini pembahasannya nggak bisa cuma sedikit, nggak bisa. Intinya dengan prasangka baik kepada Allah gitu dulu aja. Nanti kita bahas di syarah rinci rukun iman, di rukun iman yang ke-6. Semoga Allah panjangkan umur kita dan kita bisa belajar tentang itu. Atau nanti kita selingkan di antara kajian-kajian kita. Itu kajian yang sangat mendalam.
Nah, Bapak Ibu semuanya, insya Allah malam hari ini kita masih bahas di arba'in keempat, tapi bagian awal. Di bagian amal, yaitu ketika Rasulullah bersabda, inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqah misla dhalik summa yakunu mudghah misla dhalik. Sesungguhnya di antara kalian diciptakan oleh Allah di perut ibu panjenengan dalam bentuk nutfah 40 hari, kemudian dalam bentuk alaqah juga di 40 hari itu, kemudian dalam bentuk mudghah itu segumpal daging juga di 40 hari itu. Ini terjemahnya agak saya bedakan dengan terjemah umum, karena saya memahami hadis lain riwayat Muslim yang menyebut bahwa ternyata di 42 hari sudah diutus malaikat untuk meniup ruh. Kalau kita melihat hadis ini saja, kesannya ditiup ruh di umur 120 hari. Fikih kontemporer menyebut bahwa di hubungan dengan ilmu kedokteran ternyata 42 hari pendapat yang lebih kuat sudah ditiup ruh, sehingga kalau orang keguguran di umur 60 hari sudah terhitung yang disolati. Jadi ini hubungannya dengan persoalan perlakuan ketika terjadi keguguran misalnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya mungkin persingkat untuk bagian ini. Mendukung untuk hadis ini adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat kelima. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibim minal ba'ts, jikalau panjenengan taksih ragu-ragu dengan adanya hari kebangkitan. Kata orang-orang musyrik, masa si tulang belulang berserakan seperti itu kok bisa jadi wong meneh? Itu pertanyaannya. Nikola jenengan besok dikubur berserakan tadi, gitu, dagingnya hilang dipangani cacing, tinggal tulang belulang, lah kok jadi wong meneh? Kata mereka. Ini juga di antara ayat membahas masalah takdir juga nanti. Kalau jenengan nanti mengikuti, insya Allah. Kemudian, inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya aku ciptakan kalian dari turab, min nutfah, summa min alaqah, summa min mudghah. Dari turab kemudian kami ciptakan engkau itu dari setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Kemudian dikatakan mukhalaqatin wa ghairu mukhalaqatin linubayyina lakum. Ada yang berbentuk, ada yang belum berbentuk, ada yang sempurna, ada yang belum sempurna. Ini semua aku terangkan kepada kalian agar kalian paham. Maksudnya ingatan Bapak Ibu, lah ndek zaman gawe Adam alaihissalam lah saka tanah urung ono apa-apa. Sing urung ono apa-apa dadi ono apa-apa wae iso. Lah kok sing berserakan, sing wis ono mau dadi ono kok ora iso. Paham Bapak Ibu? Saya ulang. Orang-orang musyrik mengatakan nopo yo heeh to. Yen wis dadi tulang belulang berserakan iku terus ya dadi wong meneh. Apa ya tangi meneh? Kok jarene sok tangi meneh dadi wong meneh terus disiksa nek gawe dosa. Apa ya heeh to? Maka Allah berfirman, dulu ketika bikin Adam itu belum ada apa-apa, tulang we ora ono. Saka tanah sing maune ora ono dadi ono we iso. Paham Bapak Ibu? Yang dari tidak ada menjadi ada saja Allah bisa, apalagi sing maune bekas ono terus dadi tulang belulang kon ono meneh lah lebih gampang. Paham Bapak Ibu? Mobil anyar urung ono apa-apane digawe materiale nganti tekan dadi mobil karo benake mobil angel pundi? Lah yo angel sing maune ora ono to. Sasise kudu gawe gitu, bane kudu gawe. Nek rusak ya mendingan isi ono sisa-sisa sithik lah. Paham Bapak Ibu? Ayat ini menunjuk bahwa nek panjenengan isi ragu-ragu dengan kebangkitan, ketahuilah bahwa dulu tuh dari nggak ada jadi ada pun Allah mudah. Kemudian di sini sebutkan min nutfah, dari nutfah, kemudian dari alaqah, kemudian mudghah. Ini sama dengan hadis tadi, sama. Inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawma nutfah
summa alaqah, summa mudghah. Begitu urutannya. Setetes mani, segumpal darah, segumpal daging. Ini kalau orang-orang kedokteran datang ini paham banget. Masya Allah. Bayangkan, kita itu punya agama yang menakjubkan Bapak Ibu. Niki cerita 1450 tahun yang lalu, di mana ilmu kedokteran belum kayak sekarang. Kalau bukan karena wahyu dari Allah, mustahil Rasulullah ngertos Bapak Ibu semuanya. Maka kemarin awal hadis dikatakan apa? Shodiqul masduq, wahwa shodiqul masduq. Sementara Rasulullah itu adalah orang yang benar dan perkataannya dibenarkan. Karena memang yang informasinya menakjubkan. Kemudian jenengan lihat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-12, 13, 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Ya kan? ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Nggih. Makanya hati-hati Bapak Ibu semuanya, bapak-bapak, mas-mas yang pengen punya anak yang soleh, pastikan saripati sing dipersaripati sing halal. Nek panjenengan daharan ingkang boten halal, berarti jenengan mersaripati yang akan dijadikan bahan untuk nutfah yang akan ditanam di rahim istri panjenengan dari barang yang haram. Ngona anak itu di setan, ojo protes. Makanya anak soleh itu prosesnya jauh sebelumnya. Bapak yo soleh, ibu yo soleh, coro berhubungannya yo soleh, ora geruda-gerudu. Wong ketemu bojone ndonga wae ora. Ayo terus dadine anake koyo boleh pecicilan. Subhanallah. Nggih. Hafal boten dongane? Jojo ndan doane Allahumma barik lana fima razaqtana. Subhanallah. Ya dihafalkan nggih, doanya menakjubkan. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kokoh di dalam rahim. Masya Allah Bapak Ibu. Ini diantara dalil sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh menggugurkan walaupun darurat, kecuali daruratnya nggak banget. Sebab menggugurkan walaupun di bawah 42 hari yang belum ada ruhnya, tetap saja Allah sudah tanam tuh di rahim. Sejak kemudian sperma yang terpancar ditanam di dalam rahim, berarti Allah sudah merencanakan untuk membuat manusia, maka jangan digugurkan. Bapak Ibu semuanya. Monggo Mas Denny, ini jamaah dari Al-Fajar, Masya Allah. Sugeng rawuh Mas, barokallah. Menyambung silaturahmi dengan antar masjid. Ini cita-cita dari semua jamaah sebenarnya. Jadi ada sebagian jamaah saya tuh pengen banget ketemu seluruh masjid yang Ustadz Wahid isi di situ, sekali waktu ketemulah. Ya termasuk jenengan berarti nanti ya, komunikasi lah. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa ngumpul bareng, bisa berbuat untuk umat, insya Allah. Kemudian summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqah mudghatan. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ini kalau jangan baca, versinya Misyari Rashid, Masya Allah. Saya kalau baca ayat ini nangis sendiri. Karena indah sekali bacaannya nih. Di akhir dikatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti jangan dengerin deh.
Caranya Misyari baca, Masya Allah. Jadi menurut ayat ini Bapak Ibu, ada 7 tahapan Allah menciptakan jenengan. Yang pertama adalah bentuk sulalah. Sulalatin itu saripati tanah, sesuatu yang sangat kecil dan tipis. Kita menyebutnya sebagai air mani. Air mani pula jumlahnya, spermanya jumlahnya banyak banget tuh. Hanya 1 yang bisa membuahi. Makanya jenengan itu sebenarnya sudah sejak dari awal pemenang. Dia bikin jenengan mengalahkan lawan ini kayak banget nih. Miliaran jumlahnya. Mohon maaf. Sekali jenengan mengeluarkan sejumlah sperma itu tipis kecil itu jumlahnya banyak banget. Mung siji jenengan niku sing lahir. Nggih. Makanya kalau jenengan nggak jadi pemenang itu kebangetan, sudah biasa jadi pemenang sejak dulu. Sulalatin, kemudian dari sulalatin dirubah menjadi nutfah, yaitu setetes air nutfah. Amsajin, setetes nutfah yang bercampur. Amsajin itu bercampur, yaitu percampuran antara sperma dengan ovum, milik laki-laki dan milik perempuan. Coba bayangkan, 1400 tahun yang lalu Rasulullah menerangkan seperti ini. Coba, kalau bukan karena wahyu dari Allah, mustahil. Makanya jangan harus yakin betul, bangga betul jadi orang Islam, karena jangan punya agama yang sangat hebat, Bapak Ibu. Nek gelem sinau, masalahnya nggak mau belajar, itu jadi masalah. Kemudian dari nutfah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Nek didelok bentuknya kados lintah, Bapak Ibu. Segumpal darah yang dia menyedot. Inilah persis lintah kok nih. Namanya apa? Alaqah. Kemudian dari alaqah menjadi mudghah bagian keempat. Mudghah adalah segumpal daging. Ini dimulai awal minggu keempat sampai dengan minggu keenam di dalam proses kehamilan. Nah, di sini sudah disifati mukhalaqah, berbentuk, atau ghairu mukhalaqah, atau belum berbentuk. Maksudnya dereng sempurna, teksi proses. Kemudian setelah itu di ayat nomor 14 Al-Mu'minun dikatakan mudghah dijadikan menjadi idom. Idom itu tulang belulang. Ada tulang belulang yang berbentuk. Kemudian ini dimulai di awal minggu ke-7. Kemudian setelah ada tulang belulang, fakasaunal idoma lahman. Kemudian tulang belulang itu ditutupi ngagem daging. Bapak Ibu semuanya, bayangkan dahsyatnya Al-Qur'an menerangkan begini nih. Masya Allah. Makanya ini wong sinau tenan iki mesti mlebu Islam. Wong pinter sinau Al-Qur'an mesti mlebu Islam. Banyak nih profesor belajar Al-Qur'an mau cari kelemahan, ujung-ujungnya mlebu Islam itu kata. Jadi dibungkus daging ini akhir minggu ke-7 sampai akhir minggu ke-8. Yang terakhir kemudian khalqon akhor, dijadikan makhluk yang berbentuk atau yang lain, sehingga sudah berbentuk dalam bentuk janin yang siap untuk berkembang pesat menjadi kita dilahirkan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya dari beberapa dalil yang kita baca, ada 2 pendapat terkait dengan kapan ditiup roh. Satu di umur 42 hari, satu di umur 120 hari. Kita hormati pendapat dua-duanya. Tetapi yang menjadi kesimpulan bahwa sebelum 42 hari itu belum ada roh, sepakat. Nah, ini kemudian timbullah fikih, nek urung 40 dino kok keguguran, maka tidak disolati. Nek pun lebih dari 42 maka disolati, begitu nanti fikihnya. Tapi kalau yang mempercayai bahwa setelah 120 hari berarti nek kurang petang sasi orang disolati, itu pendapat fikih yang berkembang, dua-duanya berkembang. Maka jangan, kalau pengen yakin tanyakan ke dokter ahli, janjane kepiye to. Saya kebetulan punya teman beberapa dokter yang saya tanyakan, iya memang 42 itu sudah mulai mendapati bentuk. Maka jangan sampai berani-berani menggugurkan. Subhanallah. Nah itu ya Bapak Ibu semuanya, pelengkap untuk hadis arba'in nomor 4.